Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di podcast KUA Pegasing dari Pegasing untuk Umat. Nah, banyak sekali terdengar di kalangan masyarakat maupun media sosial banyak terjadi pertentangan, percekcokan, ataupun perselisihan di kalangan masyarakat. Baik itu dengan keluarga sendiri, tetangga, maupun kerabat-kerabat yang lainnya. Kita bingung nih, motifnya sebenarnya apa? Nah, pada kesempatan kali ini, kita bersama narasumber kita, Ibu Ihwatun Hasanah, akan membahas secara tuntas apa sebenarnya motif yang terjadi. Nah, Assalamualaikum Ibu Ihwatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, banyak sekali pada saat sekarang ini pertentangan ataupun percekcokan yang terjadi di antara masyarakat kita nih, baik itu di lingkungan secara nyata maupun di media sosial. Nah, Bu, sebenarnya ini motifnya apa ya? Motif yang terbesar itulah lisan. Lisan. Iya, benar, Bu. Kenapa nih, Bu, lisannya? Karena lisan ini, Bu, ketika kita tidak menjaganya, maka dia akan menyakiti hati orang lain. Terkadang kita ini tidak merasa menyakiti seseorang. Padahal di dalam agama kita sendiri, ketika kita membicarakan kejelekan saudara kita, yang mana apabila dia mengetahui bahwa dia kita bicarakan, kemudian dia merasa sakit hati akan apa yang kita ucapkan, maka itu termasuk salah satu dosa, yaitu yang dinamakan dengan ghibah. Nah, gitu dia, Bu. Jadi ghibah ini, Bu, terkadang di masyarakat kita nih sering dikatakan, kamu janganlah gibahin dia. Kadang-kadang kita bilang, nggak gibahin loh, ini kenyataan, ya kan, Bu? Jadi ini kenyataan. Padahal apa kata Rasulullah? Rasulullah berkumpul bersama sahabat, lalu Rasulullah ini bertanya nih kepada sahabat, atadruna bil ghibah? Apa itu ghibah? Kata Rasulullah. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah ini mengatakan kembali, zikruka akhaka bima yukri, membicarakan kejelekan saudaramu yang apabila dia ketahui maka ia akan merasa sakit hati. Kemudian sahabat bertanya lagi, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana ya Rasulullah jikalau yang kita bicarakan itu benar adanya? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, jikalau itu benar, maka itulah yang dikatakan dengan ghibah. Tetapi jikalau itu tidak benar, maka itu dikatakan dengan dusta. Nah, jadi terkadang kita di dalam kehidupan kita, Ibu, sering terjadi ketika kita membicarakan orang lain, ketika kita larang, atau kan bahkan terjadi dengan diri kita sendiri, gitu. Karena kita langsung berpikir, itu kan benar. Nah, itu kan bukan ghibah. Padahal kita kembali lagi kepada hadis yang telah kita bicarakan tadi, kita bahas tadi, bahwasanya jikalau itu benar, maka itu yang dikatakan dengan ghibah. Berarti banyaknya terjadi pertentangan, perselisihan itu karena ghibah sendiri. Iya, benar-benar. Terkadang rahasia atau aib kita sendiri kita tidak bisa menjaga. Iya, benar. Apalagi tadi wanita, Bu, wanita itu kan banyak kali ngomongnya, sehari itu habis beribu kata yang harus dia keluarkan. Terkadang kadang-kadang wanita ini kita tidak sadar bahwa yang kita keluarkan itu menyakiti hati orang lain, gitu. Ketika otomatis ketika dia mengetahui atau dia ketahui dari orang lain, dia akan merasa sakit hati sehingga jadilah percekcokan. Bahkan nanti tidak berbicara, tidak tegur sapa, walaupun kadang-kadang sekandung. Iya, gitu. Banyak sekali maksudnya terjadi di kalangan masyarakat kita maupun itu dari orang-orang terdekat kita. Banyak perselisihan karena itu ya, lisan kebanyakan tadi. Karena lisan gitu, Bu. Karena memang sebenarnya agama itu telah menuntun kita untuk kita selalu menjaga lisan. Padahal coba nih, Bu, kita bayangkan lisan kita nih. Allah itu menciptakan lisan kita itu begitu sempurna, mulut kita ini. Pertama Allah keluarkan suara kita ini dari tenggorokan. Kemudian Allah ciptakan yang namanya lidah. Kemudian Allah ciptakan yang namanya gigi.
gigi pun lengkap atas dan bawah. Iya. Kemudian Allah ciptakan yang namanya bibir. Tapi terkadang inilah kita manusia, ketika kita khilaf atau ketika kita membenci seseorang, maka lisan itu sangat mudah untuk terbuka dan membicarakan kesalahan orang lain. Padahal nih, kalau kita kita pelajari lagi, saudara kita itu siapa sih? Nah, saudara kita itu bukan saja saudara, tetapi saudara kita itu semuanya kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi ketika kaum muslimin dan muslimat selagi satu agama dengan kita bicarakan, maka itu akan menyebabkan gibah pada kita, akan kita mendapatkan dosa, kemudian orang lain juga akan merasa sakit hati. Dan ketika kita membicarakan seorang ini, ketika dia sakit hati, ini urusannya akan beralih dengan dia. Ini menjadi hablum minan nas. Ini urusan manusia dengan manusia. Ketika kita bersalah dengan Allah, kita bangun tahajud, kita melakukan salat wajib, kita memohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni. Maha penyayangnya Allah gitu sama kita. Tetapi ketika urusan dengan manusia, ketika kita minta maaf, belum tentu semudah itu ia memaafkannya gitu. Bahkan ketika kita meminta maaf, kita katakan apa kesalahan kita telah menggibahi dia, maka ia bisa jadi akan terjadi percecokan kembali. Padahal kita ketahui semua, Rasulullah itu bersabda, ketika kita membicarakan seorang, maka salah satu cara untuk menembus kesalahan kita itu dengan cara kita meminta maaf langsung kepada orangnya. Hanya saja ulama berpendapat jikalau ketika kita meminta maaf tapi orang tersebut tidak memaafkan, bahkan takutnya terjadi percecokan, Ibu, lebih parah nih. Parah nih kan? Ya. Jadinya boleh kita membicarakan nih kebaikan orang tersebut kepada siapa yang pernah kita gibahi gitu. Oke. Jadi nih Bu, kan kita sebagai ibu-ibu yang suka duduk bersama, adakah tips untuk tidak bergibah lah di antara teman-teman yang saling duduk-duduk ini, Bu? Terkadang gibah itu terjadi antara dua orang, bukan? Bahkan sendiri pun pernah ini, Bu, mau terjadi sendiri. Karena caranya kalau sendiri? Karena gibah itu bukan hanya lewat mulut, Bu, tetapi boleh lewat kedipan mata. Pakai kode. Iya, gerakan tubuh, ya kan, Bu? Itu kan sendiri bisa tuh. Atau gerakan tangan. Berarti kita harus hati-hati ya ketika ada kontak batin antara teman dengan teman, walaupun tidak berbicara langsung, dengan gerakan yang ini non verbal, bisa menggibahi seseorang ternyata, Bu. Kalau bisa lewat mulut, otomatis dua orang nanti kita berbicara tentang seorang lain, maka lebih baik kita ketika kita datang satu orang lagi, kita ketahui itu saudara kita bergibah, lebih baik kita untuk menghindari, atau kita bisa dengan cara menasihati dia kalau memungkinkan. Terkadang orang nggak terima nih, bukan, untuk dinasihati, merasa kita sebagai ustazah lah, apalagi kita kadang lebih kecil di bawahnya lah, merasa kita sok tahu lebih pintar dari dia lah. Kadang-kadang orang banyak tidak terima. Jadi boleh kita dengan cara mengalihkan pembicaraan kita agar tidak lagi bicara tentang orang tersebut, orang lain. Karena ketika kita tidak berbicara tetapi kita menikmati, berarti kita sama aja. Sama aja tuh, kita bergibah, sama aja kita mendapatkan dosa, bukan pahalanya kan, Bu? Karena siapa yang membicarakan, siapa yang mendengarkan, siapa yang menikmati, kemudian siapa yang menambahkan, betul gitu ya. Jadi itu juga sudah termasuk golongan orang-orang yang penggibah. Baik Ibu, terima kasih. Semoga ini banyak manfaatnya untuk pendengar ataupun yang menonton video dalam tayangan ini. Nah, ternyata nih salah satu motif banyaknya pertentangan, perselisihan, percekcokan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, yaitu adalah lisan. Maka jagalah lisanmu. Mungkin pada saat sekarang ini lisanmu adalah harimaumu. Nah, terima kasih sahabat religi. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.